Cuma sekarang Bang Cuma sekarang jadi artis loh. Kenapa bisa gitu? Iya kan, abang kan baru juga jadi artis, dahan. Bisa aja di Alis. Artis yang ini. Masya Allah, ganteng banget Gurunda. Iya dong, tenang. Artis Ya Allah, pohon Bang. tomat. Iya, Gurunda itu filmnya sudah jadi, Mi. Sementara shoot besok ngambil gambar lagi sampai hari Senin. Masuk. Jadi begini Gurunda, kebetulan Capek. mungkin sama Kandariko juga kita nanti buka aplikasi, mungkin kita mau minta juga untuk dimasukkan di sana nanti, difilmkan, dimasukkan di sana. Maksudnya gimana itu? Kita lagi buka aplikasi khusus buat film juga. Iya, jadi nanti semacam Netflix, cuman baru kita bikin baru. Nanti bisa dimasukkan di sana. Sudah koordinasi dengan Kandariko juga semalam. Boleh kalau memang sudah jadi dan diizinkan, bisa kita kasih masuk di sana nanti. Iya. Insya Allah. Masya Allah. Kenapa dari tadi pada nunggu Gurunda ini? Ini Gurunda sudah ada, kenapa pada diam? Boleh tanya satu-satu ya, satu-satu tanya, ganti-gantian, biar nggak ricuh. Insya Allah. Agak sedikit grogi ya. Tadi Bang Cuma, tadi kan di One Abi itu ada satu wanita orten itu dia ingin belajar Islam kan itu kan, Alis lihat. Dia selama ini katanya dia tertipu katanya oleh pendeta-pendeta kan gitu. Sekarang ini lagi diajari sama Ukti Natali yang mualaf itu. Iya. Insya Allah akan semakin banyak yang bersyahadat ya. Alhamdulillah, insya Allah Bang. Bunda Min, ini kenapa nih? Silakan yang lain. Bunda Min. Silakan yang lain. Ali sudah selesai. Bunda Min, saya turunkan dulu sebentar ya. Ya. Turun saja ya. Bismillah. Apa-apa. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Reko Gurunda yang tadi kirimkan link ke Gurunda. Oh iya. Saya pakai akun lain ini. Oh siap. Ini suatu kebanggaan bagi kami barangkali Gurunda ya, karena awal berdirinya dari Brigade 1607 ini itu adalah atas rekomendasi sendiri dari Gurunda. Kita minta rekomendasi, jadi teman-teman ini agak lumayan ada kebanggaan tersendiri gitu Gurunda, karena landasan berdirinya Brigade 1607 ini ada landasannya. Memang kita minta rekomendasi gitu dari Gurunda. Iya. Iya. Itu aja harapan teman-teman. Semoga Gurunda tetap eksis, kemudian tetap jaya di api. Ini ada momen nanti tanggal 25 kita gebrakkan sekalian, kita tunjukkan juga bahwasanya hari besar itu adalah hari mu'alaf. Ya kita menampakkan diri setidaknya barangkali gitu Gurunda. Iya. Sejatinya teman-teman ada kegiatan lah, meskipun kecil-kecilan yang bisa dipublish kemudian terkait dengan kegiatan tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf sedunia itu. Insya Allah kalau API sendiri Jakarta Pusat pasti sudah kita wacanakan ya. Sudah kita wacanakan untuk kemudian ada kegiatan di tanggal 25 Desember itu. Ya, intinya kita menginginkan supaya di tanggal 25 Desember mulai dari malam sampai siang generasi Islam itu atau kita umat Islam ini ada kegiatan amalia gitu ya.
supaya kita tidak diwarnai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bernuansa paganisme gitu. Jadi kita upayakan ada kegiatan, apakah itu syukuran atau tablik akbar atau kajian atau apapun itu yang sifatnya islami gitu ya. Meski hanya kumpul ya bareng-bareng untuk baca Quran, yang pada intinya ada spanduk sebagai papan bicara lah ya kan, untuk menyuarakan bahwa tanggal 25 umat Islam merayakan hari Mu'allab gitu. Kita sudah merayakan ini tahun ketiga. Saya dengan tim dari Arimatea udah 2 tahun ya. Di tahun pertama itu tahun kedua saya sendiri sebagai narasumber pada saat peringatan Mu'allab sedunia diadakan di Baruga, Makassar. Kemudian tahun pertama MMCI juga adakan kegiatan kecil-kecilan sih, tapi paling tidak ada action bahwa tanggal 25 Desember itu akan menjadi momentum yang besar bagi umat Islam ke depannya dalam hal memperingati lahirnya hari Mu'allab. Saya kira gitu sahabat-sahabat sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin ada teman-teman di sini yang ingin bertegur sapa dengan gurunda kita. Silahkan teman-teman. Alis udah. Yang lain buat lanjut. Yang lain. Silakan. Jangan gemetaran dong. Ayo. Tadi teriak-teriak nungguin. Udah datang. Beliau sudah datang malah diam. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, sahabatku semuanya. Terima kasih banyak udah datang mampir ke sini. Iya, jadi justru saya meminta maaf Bang. Saya mikirnya itu Rabu depan, soalnya kebetulan aja malam ini saya ada di rumah. Dikarenakan karena ada gimana ya lanjut pada iya, karena padatnya kegiatan di bulan ini, sehingga untuk hadir di acara API tanggal 12 kemarin pun saya nggak sempat hadir. Terus kemudian kegiatan untuk tanggal 25 Desember yang sejatinya diadakan di Jakarta pun kelihatannya saya nggak bisa hadir gitu. Neng, padat banget jadwalnya Gurunda ya. Semoga Gurunda sehat selalu. amin, amin. Nah ini kita mau kenalan satu-satu ini. Saudari Aisyah di mana? Alisa. Ya Bang, Alisa dari Medan. Oh iya, udah pernah kenalan kita ya. Kalau ya. iya, sinyalnya lagi merah. Iya. Merah dia. Sulinarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari Bogor, Jawa Barat, Gurunda. Oh, Jawa Barat, Masya Allah. Ya. Baik, salam kenal ya. Sulnasti. Ya maklum udah tua, nggak bisa baca lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Sebenarnya sih udah kesekian kalinya nih ngobrol langsung sama Bang Zuma. Oh iya, Masya Allah. Salam kenal, saya dari Sumbar, Minangkabau, Bang Zuma. Oh, Minangkabau, Masya Allah. Sumatera Barat ya. Iya Bang Zuma. Kita udah campur aduk di sini semua Bang Zuma. Iya, Masya Allah, luar biasa. Iya. Bang Set.
bukan bangsat ya. Cep. Kalimat bangsat. Ini guru mau ngabsen anak muridnya kan. Enggak. Senang aja di sini. Iya, gimana? Kalimantan Tengah, Gurunda. Kalimantan Tengah, Kalteng. Wah, hebat kali. Iya. Kalau host kita dari mana? Jauh. Siap Gurunda, asli Enrekang, tinggal di Jawa Barat Gurunda. Enrekang, Solata Diomai. Masya Allah. Iya. Ya, salam kenal aja dari Bang Suma, teman-teman. Luar biasa ya. Pergerakan sahabat semuanya itu luar biasa, Masya Allah. Sempat ada kemarin akun besar itu ya, yang tiba-tiba kena kusta, ya mati suri. Wah, luar biasa, Masya Allah. Saya kira, iya, salam kenal semuanya. Tidak lain Gurunda, doa dari Gurunda, Amin. dukungan dari saudara-saudara kita juga semuanya. Ya kita intinya sama-sama ikut berjuang di sini Gurunda, gitu. Untuk membantah subat-subat dari mereka, dari cara-cara mereka, cara-cara licik mereka untuk mengkafirkan atau ibaratnya untuk melencengkan umat-umat Muslim. Iya, betul sekali. Jadi kita harus bersinergi memang. Para apologet ini tidak bisa kerja sendiri gitu ya. Harus ada pasukan bayangan yang senantiasa mengiringi langkah mereka di dalam menyampaikan narasi. Apalagi resiko dari seorang apologet itu memang besar. Bukan resiko kecil ya. Bahkan ancaman demi ancaman itu senantiasa kemudian dialami oleh para apologet, dan kita berharap kemudian dengan adanya rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat dari berbagai macam persatuan atau organisasi atau yayasan, atau baik itu personil, person maupun individu ataupun kelompok, di mana kita semua ini sebagai seorang muslimah harus senantiasa menjalankan apa yang menjadi kebanggaan dan kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah sangat mencintai dan menyukai ketika kita berjuang bersama-sama seiring sejalan seperti sebuah bangunan yang kokoh gitu ya, saling menguatkan. Dan yang saya tidak habis pikir ya, kalau nggak salah BMC ya kan ya? Ya betul Guru. Ya, Masya Allah. BMC. Iya, jadi saya masih ingat masa-masa perjuangan di Facebook kemarin. Itu juga ada yang semacam ini, yang menjadi malaikat maut bagi musuh-musuh kita gitu ya. Saya katakan sebagai malaikat maut karena hari ini pagi kita masih berdiskusi, sore, siang, bahkan sampai selama-lamanya nggak nongol lagi akun penghujat. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau dulu di Facebook itu kita masih ada koordinasi pembentukan awal. Jadi dari berbagai basic dan banyak background di sana yang kemudian menyatu membentuk suatu organisasi, melahirkan sebuah keadaan di mana para pendebat Islam itu seakan-akan mendapatkan beberapa ruh tambahan untuk hidup di dalam menjalankan misi, dialog, diskusi, dan intinya meluruskan akidah Islam yang dibengkokkan oleh musuh. Ya. Bisa lebih keras musiknya, Bang? Dikecilin musiknya. Oh, dikecilin, sorry. Ya, nah sekarang ketika saya jalan di Zoom dan menjalankan misi kembali di TikTok ini, dikagetkan dengan datangnya teman-teman ya langsung ke tempat saya di Bolangi ya. Ya, ini Bang Riko, Bang Aryo yang kemudian datang bersama beberapa tim kemudian untuk menyatakan sikap lah ya kan. Bahasa kita menyatakan sikap dukungan terhadap para apologet. Dia menyampaikan kita ada komunitas Bang Zuma yang mana fungsi dan tugasnya itu tidak jauh beda dengan apa yang ada di Facebook kemarin,
waduh, saya bilang wah ini luar biasa ini. Karena saya sendiri merasakan sangat terganggu gitu ya. Ketika kita sedang asiknya memberikan narasi, memberikan pandangan, menjawab subhat dan fitnahan serta apapun itu yang terkait dengan paparan atau asumsi atau dalih dari lawan dialog, dalam hal ini Oten, itu seketika akun kita itu hilang gitu ya. Ini sangat mengganggu konsentrasi, dan kalau orang tingkat stresnya itu tinggi ya bisa stres juga. Apalagi yang awal-awal di TikTok itu saya sangat merasakan betapa seringnya akun saya itu sampai 5, 6 bahkan 8 dalam sehari. Pernah saya rasakan. Tapi begitu ada teman-teman BMC ini, saya sangat terbantu gitu. Saya sangat tertolong. Kenapa? Akun saya Zulkifli Bas 01 itu mungkin karena di antara mereka yang dicabut nyawanya oleh teman-teman ada sebagai penggiat untuk mematikan akun. Ya, tiba-tiba mereka yang dimatikan oleh sahabat-sahabat, sehingga yang terjadi kemudian adalah akun saya bisa aman. Iya betul. Akun saya 01 itu aman sampai kurang lebih 2 bulan. Bayangkan itu. Padahal biasa 5 hari, baru juga sejam hilang. Belum juga beberapa menit hilang. Ini udah jalan 3 bulan. Nah, kenapa kemudian tadi subuh akun 01 itu menghilang? Kemarin ya, sampai tanggal 15 baru bangkit dari kematian. Karena ada pendebat-pendebat yang masuk kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang membuat TikTok ini sensitif, ya betul, sensitif, sehingga akun saya juga berimbas. Dan itu harus mati suri sampai tanggal 15 insya Allah. Tanggal 15 itu berarti hari Jumat ya. Jumat. Ya malam Sabat lah insya Allah akun 01 saya itu bisa bangkit dari kematian. Mudah-mudahan tidak dilantik jadi Tuhan. Seperti itu. Sehingga kita menggunakan akun kita ini yang kedua. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama aku lagi pakai kaos pink Bang Juma. Kenapa? Lagi pakai kaos Bang Juma yang ada tangan pink. Oh iya Masya Allah. Iya. Langsung pesan dari Makassar. Oh iya, itu dari humas, dari divisi umum di PUM. Pesan yang pertama kan nggak ada tanda tangannya, terus pesan lagi yang kedua. Oh Masya Allah, ya luar biasa. Ya. Iya. Itu aja sih. Jadi seperti itu ya, sahabat-sahabat sekalian, kami dari Apologet ini utamanya dalam lingkaran Apologet Islam Indonesia yang senantiasa menjadi narasumber di diskusi, itu mengucapkan banyak terima kasih banyak atas adanya sahabat-sahabat yang saya sayangi ya, yang saya cintai dan saya hormati yang ada di BMC, terkhusus saudara saya, kemudian Riko yang senantiasa banyak berkoordinasi dan banyak membantu saya juga. Beliau ini, teman-teman sekalian, pernah sekali waktu saya mendapatkan perintah dari Ibu Irena ya, Ibu Irena Handono waktu itu terkait dengan adanya keadaan seorang mu'alaf. Nah, saya sekali minta, saya minta ke teman-teman waktu itu untuk segera monitor Kopi Delta dengan keadaan di TKP. Bang Riko ini, Bang Haria ini, waduh, kayak pasukan ninja gitu. Seketika bisa dieksekusi dan kita semua terpuaskan dengan tata cara kerja beliau. Padahal setahu saya, Bang Arya ini juga orang kerja kayak kita ya, orang kantoran juga, kok nggak salah.
Nah, itulah wujud daripada persatuan kita sebagai umat Islam, untuk kemudian apa yang ada pada diri kita untuk kita optimalkan demi kemajuan daripada kesadaran generasi Islam saat ini dan akan datang, tentang kecintaannya terhadap agama Islam itu sendiri. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Salam kenal buat Ade Al Kapok dan teman yang baru bergabung, Fiksi Kumbang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan Permata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia. Saya seorang daripada anggota BMC. Salam kenal daripada Masya BMC. Allah. Iya, Masya Allah, sahabatku dari Malaysia. Boleh nanya enggak? Tapi melenceng jauh ini. Sebelumnya salam kenal semuanya. Saya Intan. Saya TKW di Taiwan. Salah satu seorang TKW di Taiwan. Jadi gini ya, saya kan Muslim, terus saya kan kerja di Taiwan. Kan kalau Muslim kan nggak boleh megang babi, apalagi makan gitu kan. Sedangkan saya seorang Muslim. Terus gimana dengan sholat saya gitu? Ya, jadi itu dua hukum yang berbeda. Sholat itu harus tetap dijalankan apapun yang terjadi, karena percuma juga kemudian meninggalkan pekerjaan kalau sholat ini tidak didirikan gitu ya. Jadi sholat harus tetap dilaksanakan, mau dia secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terbuka gitu ya, karena keadaan kerja. Nah, terkait dengan pekerjaan megang babi ya, itu resiko pekerjaan. Yang penting jangan diikut makan gitu ya. Tempat-tempat bejana dan seterusnya, bekas-bekas babi itu untuk jangan digunakan untuk makan. Begitu juga air yang dipakai wudhu, jangan sampai terkontaminasi dengan apapun yang terkait dengan babi tadi gitu ya. Nah, sambil berdoa dalam sholat untuk minta petunjuk kepada Allah agar diberikan pekerjaan yang lebih baik, biar keluar dari sana gitu, Mbak. Iya, makasih Bang. Terus kan kalau di Islam kan kalau habis megang daging babi atau apa kayak gitu kan, cara mensucikannya, cara bersih-bersihnya itu gimana ya? Saya Muslim tapi agama saya masih cetak nih. Kalau saya sarankan ya ikuti aja cara membersihkan dari najis anjing gitu ya. Mungkin itu lebih baik diikutin cara kayak gitu, pakai sabun bisa dan seterusnya. Sudah berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Di sini kan kontraknya 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kalau itu bebersihnya tuh cuma pakai sabun doang atau gimana? Selama ini seperti apa yang Mbak lakoni? Masya Allah. Maksudnya? Yang Mbak lakoni dalam membersihkan babi? Ya bersih-bersih biasa pakai sabun. Kalau misalkan mau sholat ya bersih-bersih seperti biasa. Di sini, tapi di sini tuh ya apa ya? Gak ada makanan halal. Nggak ada makanan halal. Bukan gak ada ya, ada tapi susah gitu. Soalnya di sini tuh apa ya? Ya ini kan negara non Muslim ya, mayoritasnya kan semuanya itu non Muslim di sini tuh. Kayak di sini kan makanan halal itu susah. Sedangkan ya kalau menurut syariat Islam tuh kan ayam aja dipotong itu ada
Maksudnya tuh ada gimana gitu. Sedangkan di sini ya yang penting mati gitu. Kayaknya gitu. Terus kayak misal kayak beli di luar kayak makanan udah matang atau gorengan apa, itu juga pakai minyak babi. Ya itu dia, makanya saya katakan bahwa berdoa aja dulu sambil usaha untuk cari pekerjaan yang lebih baik dari itu, Mbak. Jadi kalau berbicara mengenai najisnya, sama dengan membersihkan najis tersentuh anjing ya. Hanya saja ini mentahnya harus dibersihkan dulu, misalnya kena lemaknya dan seterusnya. Habis itu dicuci air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah gitu ya. Iya. Kalau di negara ini ada pekerjaan yang lebih baik sih, saran saya balik aja gitu. Apalagi kalau sulit mendapatkan makanan yang halal gitu ya, Mbak. Seperti itu. Iya, Bang. Iya. Makasih ya, Bang. Sarannya. Sama-sama, Ya udah Mbak saya turun Intan. dulu, gantian sama yang lain. Mungkin ada yang mau naik. Salam kenal semuanya. Wassalamualaikum. Salam kenal. Waalaikumsalam. Iya, Tadi, silakan. Yang iya. lain. Ya, lanjut Bang Suma. Tadi ada pendeta yang mau ngajak saya diskusi, mana dia ya? Cari WA-nya dulu ya. Izin sedikit, host, baca WA di grup, host. Halo, host. Hostnya tolong baca WA di grup ya. Mana si pendeta? Pendeta Melki. Oke, dibaca. Satu perangkat ini. Nggak boleh diapa-apain. Keluar kiamat kita ini kalau keluar. Gunakan layar belah Bang, bisa Bang. Melkisedek. Nah ini pendetanya ya, mudah-mudahan beliau respon ya. Kalau ada atas nama Melki, dinaikkan biar kita operasi kepalanya pelan-pelan sini. Siap, turun dah. Namanya tadi siapa, Gurunda? Melki. Saya nulis kontaknya di sini, Melki Kafir Laknatullah. Nah itu bagus namanya, keren. Oke, kalau ada Melkisedek silakan minta permintaan. Naik. Kita sapa dulu nih, selamat malam. Nggak mau. Ada yang mau disampaikan atau mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal, Mbak. Enggak, cuma mau lewat sebentar aja Bang Zuma. Ya. Atas nama siapa? Atas nama Ois dari Bangka Belitung, Bang. Ois, Bangka Belitung. Ya. Ois, ada orang Bangka Belitung namanya Ois. Biasanya orang Sunda yang nama Ois. Soalnya saya nyasar, Bang. Nyasar. Bisa. Enggak, soalnya kan orang tua kan kerja di Bangka. Tapi jadi gedenya Sunda, deh. orang Jawa Barat. Iya, Sukabumi, Bapak Sukabumi, Ibu Bangka. Bangka Belitung. Iya. Di mana? Di Kronjo? Bukan, di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Dekat ini tempatnya Ahok. Enggak, kalau Ahok itu Belitung, kalau kami Bangkanya. Iya, Dua pulau. Dua pulau, ya? satu provinsi. Iya. Tempat ini film kemarin. Film apa judulnya tuh? Laskar Pelangi. Pelangi.
Kapan ke Bangka Belitung, Bang? Belum ada jadwal. Nantilah insyaallah ya. Iya. Oke deh, Bang. Oke, Turunin sip. aja. Ya, Iya. kasih kesempatan yang lain. Makasih ya Bang Juma ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah kita kalau pendebat ya. Kalau nggak ada lawan debat itu kayak orang bingung ya kan. Apalagi nggak ada kopi, nah kayak ginilah jadinya. Gurunda, izin turun dulu Gurunda. Iya, ninggalin saya sendiri di sini berdua host. Enggak Gurunda, ini ada apa? Ya alhamdulillah nih yang mau daftar API banyak juga antusiasnya. Alhamdulillah, Masuk Masya WA Allah. kemarin kasih nomor HP ke Bang Sadli. Ternyata malam-malam banyak yang WA saya Bang. Jadi beberapa ada yang belum dikonfirmasi Bang. Baik, semangat terus. Yang lain untuk teman-teman, kebetulan yang pegang admin juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa selalu lama. Matur suwun lo. Ya, matur suwun. Banyak nyumbang ketawa. Yang naik cuma mau ketawa. Biasa lah. Bagus itu. Daripada semalam naik ngorok di atas. Gurunda, saya izin Gurunda mau ngomong dikit. Ya. Ya, ini kebetulan waktu pertama saya ketemu dengan Gurunda itu ya di Panggil Bang Suma aja, Bang. Oh, siap. Ya, Bang Suma. Iya. Saya bertemu dengan Bang Suma di Bolangi ya. Tempo hari itu sama-sama dengan Bang Sam yang dari LNM ya, dan Bang Ahmad Mantepe. Itu kebetulan mereka itu satu wadah dengan kami semua. Bang Suma, ya. Alhamdulillah. Iya, ini kebetulan ya saya sampaikan agar supaya diketahui oleh Bang Suma gitu. Iya, memang teman-teman BMC ini keren-keren, Masya Allah, luar biasa. Ya, kupikir tadinya itu anak Makassar semua, ternyata seluruh Indonesia. Iya, kumpul bahkan di ya. Malaysia. Bahkan Malaysia juga ada. Malaysia juga ada, Masya Allah, luar biasa. Kalau nggak salah, Bang NZ ini yang punya PT-PT ya, banyak ya? Iya, betul. Iya, Pak. Iya. Keren. Bang NZ. Betul loh Gurunda. Ini yang dipakai ini. Dia sangat ngefans sekali dengan Gurunda itu. Luar biasa. Iya. Saya sering nonton dan saya suka nonton situ. Karena yang ditayangkan adalah inti dari debat berjam-jam. Intinya terkumpul di situ. Bagus, suka. Lanjutkan. Alhamdulillah. Ya. Ini coba yang lain bisa gantian dulu sama teman-teman yang lain. Ini mau ada tegur sapa dengan Gurunda barangkali bisa gantian dulu. Gurunda. Iya, karena kita ada jadwal bentar ya jam 11 waktu Makassar untuk Bang Suma. Karena di situ sahabat Bang Suma kelihatannya ada yang mau bersyahadat. Tinggal 40 menit, sahabat. Masya Allah. Ayo. Ya, insya Allah besok-besok kita jumpa lagi ya kan. Host, moderatornya ditambah host. Sudah. Oh, moderator, tolong dong dipantau juga kawan-kawan yang mau naik. Kalaupun sekalipun izin turun host, Gurunda izin turun ya. Iya, makasih ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akhirnya kita ketemu. Coba atas nama Ino ini bisa siapa? Coba Kanda? Atas nama Ino ini siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bang Juma, saya dari Maluku Utara. Maluku, Masya Allah, iya.
Ternate, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sula. Gimana kabar Bang? Iya Bang Ino, salam kenal. Numpang lewat aja. Oh Pengen siap. ngobrol aja. Iya. Bersyukur bisa ngomong apa sama Bang Juma. Baik Bang Ino, kita kan sesi sapa-sapa aja ya kan, silaturahmi. Siap. Ya, mohon izin pamit mau turun. Baik, Masya Allah. Ya, thank you Bang. Iya. Terima kasih banyak. Yang dibawa teman-teman yang dibawa, terima kasih. Saya nggak mungkin bisa nyapa satu-satu ya. Kasih saya. Oke, Bang Syarif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Ya Ustadz, saya ingin menyapa sebentar dulu untuk Ustadz Zuma dari Madura. Iya, Bang Zuma aja Bang. Oh iya. Iya. Terbiasa manggil Ustadz saya. Soalnya saya masih sering mukul orang, belum bisa dipanggil Ustadz. Waduh, ngeri sekali Ustadz. Mukul orten. Mohon maaf ya Ustadz, saya panggil Abang berarti ya. Iya, kan enak tuh. Kalau panggil Ustadz, saya nggak bisa minta pinjam 100. Baik Bang, gini Bang, saya ada pertanyaan nih Bang. Sebelum itu kan saya tuh ngelihat fiti-fiti banyak sekali yang menghina Islam, entah menghina Nabi Muhammad, entah menghina Allah. Itu saya sampai geram Ustaz, Bang Zuma. Jadi saya tuh gimana ya, pas ada timbul pertanyaan, apakah orang-orang yang seperti oten-oten yang kayak gini ini, apakah pantas untuk mengibarkan bendera merah putih ketika 17 Agustus? Sedangkan kemerdekaan itu berawal dari takbir dan ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana pandangan Bang Zuma? Iya. Oke, jadi secara histori terlepas dari itu semua ya kan, kita semua warga negara Republik Indonesia ini ya patut kemudian ikut merayakan kemerdekaan negara kita dari penjajah. Meskipun di antara kita kemudian ada yang tidak menyadari atau bahkan mengetahui tapi masa bodoh bahwasanya meskipun tidak 100% yang memperjuangkan kemerdekaan itu adalah umat Islam, tapi paling tidak 100% penjajah Nusantara ini itu non-Islam kan gitu ya. Itu dulu yang menjadi catatan penting bagi kita. Tidak 100% umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, akan tetapi 100% penjajah Nusantara adalah non-Islam. Nah tentu kita sudah bisa berpikir, non-Islam yang dimaksud ini siapa gitu ya kan. Bahkan keindahan dan kemuliaan Islam itu bisa kita lihat ketika kemudian para pejuang itu berhasil mengusir penjajah, di mana penjajah ini pergi meninggalkan belang, pergi meninggalkan kemudian sisa-sisa pengikut atau sisa-sisa mata-mata atau sisa-sisa pemuas nafsu mereka atau sisa-sisa budak mereka kan gitu ya. Para pejuang kemudian tidak ada instruksi dari tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin para pejuang untuk membumi hanguskan mereka yang menjadi pengkhianat Nusantara. Tapi berkaitan dengan perintah Al-Quran kemudian yang nggak boleh merusak rumah ibadah mereka, orang yang sudah menyerah. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah kemudian memerintahkan kita untuk bersatu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ma'ruf di sini artinya mengajarkan kemudian kebaikan kepada orang-orang yang justru juga benci dan memusuhi Islam, kan gitu. Selama mereka tidak mengusir kita dari tempat kita. Kalau mereka sudah bertaubat karena majikan mereka sudah pulang, kemudian mereka ingin hidup berdampingan dengan kita, kata Allah maafkan sampai mereka mendengarkan kalimat tauhid,
sampai mereka bisa memuji dan menyembah kepada Allah. Bahkan Al-Quran mengajarkan untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Itulah Islam. Nah, kalau hari ini kita melihat banyak yang membenci, menghujat Islam, kemudian ya kita harus menyadari bahwa golongan setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, siapa manusianya? Salah satunya mereka. Nah, sebagai setan kita harus memperlakukan dia sebagai musuh. Musuh dalam arti kata menempatkan mereka dalam keadaan kondisi yang mereka tempati sekarang. Apa itu? Sebagai warga negara yang kemudian hidup berdampingan dengan kita mengisi kemerdekaan ini. Tetapi di dalam hal menyesatkan ibadah, dalam hal penyembahan kepada Tuhan yang berkaitan dengan keyakinan, ibadah, konsep agama, kitab suci, kita nggak boleh ikut. Kita harus melawan. Maka ya salah satu upaya yang kita lakukan adalah mendirikan API ini untuk menyatakan dengan sangat jelas bahwa umat Islam itu tidak menginginkan dan tidak membiarkan adanya penginjilan terhadap umat Islam. Oke, di dalam Markus 16:15 beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, termasuk Islam. Maka karena itulah kemudian API didirikan bersama dengan seperangkat daripada instrumen yang muncul kemudian termasuk BMC untuk menyatakan diri bahwa Islam ini tidak mau diinjilin. Kan gitu ya. Kalau selama ini kan kita hanya bersuara dari mulut ke mulut. Ada kristenisasi terjadi di sini, ada pemurtadan terjadi di sini, tapi tidak ada upaya untuk membentengi itu. Ulama kita, ustadz kita sibuk di masjid. Tapi yang di luar sana kita nggak lihat. Mereka dengan mudah kemudian meninggalkan akidah. Yang tadinya masih sama-sama kita Idul Fitri, tiba-tiba berubah mereka Natalan dan seterusnya. Itu kesalahan siapa? Kelalaian kita. Karena kita sibuk memperbaiki akidah sendiri tanpa kita pernah bisa berpikir bagaimana dengan saudara-saudara kita yang awam. Tiba-tiba kok di tengah-tengah perkampungan mereka ada gereja, kan gitu ya. Nah, terus sampai kapan harus kayak gitu? Sementara terang-terangan perintah di ajaran mereka satu, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Yang kedua yang harus kita pahami, mereka memiliki amanah, mereka memiliki misi yang kemudian ya harus diantara mereka menyelamatkan dengan cara apapun. Karena kita dianggap sebagai domba yang sesat. Maka kita dibuatkan kandang, kandangnya dulu dibuatkan, lalu kemudian ada yang diberi tugas kemudian untuk apa? Mencari domba-domba tersesat. Yang penting ada kandang dulu. Makanya menurut penyelidikan tim kita ya, banyak upaya yang kemudian memang sengaja membuat kandang dulu. Mereka bikin kandang. Pertama mereka sewa ruko, entah itu mereka bikin apa di sana ya kan. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba menjadi tempat ibadah. Itu banyak terjadi. Nah, kenapa bisa kayak begitu? Contoh nih ya, contoh perkampungannya orang Bugis. Contoh ya, dirikanlah sebuah rumah ibadah di sana. Tapi yang datang ibadah itu orang dari timur, orang dari selatan, orang dari barat yang datang ibadah ke tempat itu. Artinya acuan daripada didirikannya rumah ibadah ini, kandang ini, sasarannya adalah orang sekeliling daripada tempat ibadah itu, yang mana itu semuanya adalah umat Islam. Maka yang dicari kemudian adalah yang awam dulu. Inilah yang kemudian yang kita tidak inginkan terjadi berkelanjutan. Karena itulah Apologet Islam Indonesia itu berdiri dengan ya ala kadarnya, orang-orang yang mungkin menurut sahabat-sahabat tidak berkompeten. Seperti Bang Suma bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, bukan pakar Quran, tetapi mengambil bagian untuk apa? Mendudukkan pondasi dulu dari awal. Nanti generasi Islam yang akan melanjutkan API ini. Mungkin setelahnya muncul di sana pembina seorang ulama, ketuanya seorang muballigh,
wakilnya kemudian dai dan seterusnya. Bisa jadi para pengurus-pengurusnya adalah tahfizul Quran semua yang konsen terhadap pembentengan dan penguatan akidah umat. Kan selama ini kita bacakan qul ya ayyuhal kafirun. Ya kan? Katakanlah wahai orang-orang kafir. Mana ada orang-orang kafir di masjid? Tapi dibacakan di masjid. Harusnya dibacakan itu di mana-mana. Iya kan? Karena ud'u ila sabili rabbika. Ini perintah dari Allah. Serulah manusia. Jadi kalau kita berbicara mengenai serulah manusia, berarti bukan cuma umat Islam. Iya kan para sahabat? Bukan cuma umat Islam. Tapi semua manusia harus kita seru. Nah kalau kita cuma di masjid, berarti yang kita seru cuma manusia Islam aja. Yang lainnya kagak. Padahal perintahnya jelas. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Makanya kita minta dialog, naikkan oten. Itu implementasi dari ayat itu. Nah kalau cuma di masjid kita pakai jemaah dan juga ustadz, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lah yang mendengarkan Islam semua. Jadi ayat itu harus disuarakan, disampaikan kepada mereka selayaknya mereka menyampaikan data-data Bible mereka kepada umat Islam. Dengan cara apa? Kita lihat ada yang dituliskan dengan tulisan bahasa Arab. Ya kan? Ada kan? Ada yang disisipkan di sebuah buku yang sampulnya Islami. Ada. Banyak metode yang mereka lakukan kemudian untuk memberitakan dalil-dalil yang menurut mereka itu adalah firman Tuhan. Lalu umat Islam konsentrasinya apa? Diam. Anaknya mondok di pesantren. Itu aja. Yang penting sudah mondok, dah selesai, tugas selesai. Padahal tidak. Perintah Allah itu serulah manusia. Berarti siapapun harus kita seru. Nah, ini negara hukum. Tidak mungkin kemudian kita menyeru orang Islam, orang yang sudah beragama. Karena mereka sudah punya agama. Nah, ada wadah kemudian di mana mereka juga menyerukan manusia untuk diinjilin. Ada juga di Islam menyerukan manusia untuk di Quranin. Ketemu kita di dunia debat. Nah ini makanya dunia debat ini tidak boleh kemudian ditiadakan. Harus diadakan. Nah, ini bisa terjalin dengan baik, bisa berjalan dengan baik kalau BMC lebih solid lagi. BMC kerjasama dengan siapapun yang kemudian bisa menguatkan akidah kita melalui mereka yang menjadi narasumber. Kita dukung mereka apa yang mereka butuhkan dalam hal menjalankan misi sebagai penyampai, kan gitu ya. Nah, saya rasa ini adalah hal yang sangat positif teman-teman sekalian. Dengan adanya komunitas kita ini menjadikan musuh kita itu ketar-ketir ya. Wah, ternyata ada pasukan bayangan, ternyata ada pasukan ninja di Apologet Islam Indonesia itu, kan gitu. Jadi saya sangat berharap teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya di sini, supaya siapapun yang terlibat di BMC, ayo kita niatkan karena Allah, bukan karena ketenaran tentunya ya, karena orang BMC nggak mungkin ketenaran yang dicari, nggak mungkin. Kita luruskan niat kita untuk kemudian menjalin silaturahmi, menjalin persatuan dan kesatuan di dalam membentengi akidah umat Islam. Kalau kita misalnya tidak memiliki waktu untuk menjadi narasumber atau pendebat dari kalangan umat Islam, cukup dengan menggunakan HP kita lumpuhkan pergerakan musuh-musuh Allah. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan pinjaman itu dengan berlipat ganda. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Pinjaman, Allahu Akbar. Pinjaman yang dimaksud ini adalah waktu, tenaga, ya,
ketikan-ketikan kita, kemudian kuota yang kita gunakan itu adalah pinjaman yang kelak Allah akan kembalikan dengan berlipat ganda. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan ya, jangan bosan-bosan, kemudian tetap semangat. Jadikan ini sebagai hiburan yang membuat kita awet muda, ya, pembangkit semangat untuk lebih dicintai lagi dengan keluarga. Tetapi jangan kemudian dari sisi negatifnya jangan membuat kita menjadi renggang dengan keluarga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena kegiatan seperti ini saya rasa juga menyita waktu, menyita konsentrasi, menyita isi dompet juga ya. Karena tentu setiap saat teman-teman membutuhkan kuota untuk berdiskusi atau berkomunikasi dengan pihak yang lain. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa bagi saya, diundang di tengah-tengah orang-orang hebat seperti antum semua. Meskipun semua teman-teman Laskar tidak bisa ke atas ini ya, Laskar BMC nggak bisa naik, saya titip salam dan saya titip doa untuk kalian semua, untuk antum semua. Semoga Allah melimpahkan kesehatan ya, lahir dan batin, umur yang panjang, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan kelak dimasukkan bersama dengan keluarga di dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira begitu sahabatku. Mungkin izin Gurunda? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut izin Gurunda. Iya, salam hormat Gurunda, salam hormat semuanya yang ada di room ini, salam sehat selalu, salam satu Tuhan. Saya salam ingin satu Tuhan, Allahu Akbar. menyapa-nyapa Gurunda, semoga sehat selalu. Amin. Semoga senantiasa dalam lindungan yang Maha Kuasa dan kita semua juga senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Izin Gurunda menanggapi sedikit tentang tadi ada berkaitan hujatan-hujatan dari pihak mereka sebelah itu kepada kita. Tadi barusan di roomnya Abang Singa Allah ada satu akun Oten yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Saifuddin Ibrahim. Di situ saya tidak terima, saya langsung gas. Mohon narasinya Paduka, ulangi, mohon narasinya Gurunda berkaitan hal tersebut. Demikian, silakan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya, salam kenal ya. Iya. Iya. Salam kenal. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tombak, saya kira itu tadi dari VT profilnya kirain lagi nyari Yesus, mau nombak Yesus. Lanjut. Saya kenal ini Bang Tombak. Kita dengarkan dulu dari Gurunda. Iya. Lanjut. Salam hormat host. Ya, silakan Gurunda. Baik. Kita jangan menggunakan Al-Quran ya. Siap. Untuk kemudian mematahkan argumentasi mereka itu. Di dalam kitab yang mereka gunakan di kejadian 12 ya, kejadian 12 nomor 3. Di situ diterangkan, aku akan memberkati engkau Abraham. Ya, dan aku akan memberkati juga orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Di atas dunia ini hanya ada satu kelompok manusia di luar Bani Israel yang senantiasa memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu umat Islam. Sedangkan mereka yang mengaku sebagai umat pilihan, mengaku sebagai anak Tuhan dan seterusnya, saban hari mereka hanya bisa mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh, ketika mereka mengatakan Nabi Ibrahim itu tidak sabaran, Nabi Ibrahim itu berzina, Nabi Ibrahim memiliki anak haram, Nabi Ibrahim kemudian istrinya poliandri dan seterusnya. Itu adalah kutukan. Kutukan, celaan. Kutukan itu kan celaan, ya. Celaan, hinaan
terhadap Nabi Ibrahim atau Abraham. Sedangkan di Islam setiap hari hanya dihabiskan waktunya untuk memberkati Abraham alaihissalam. Sedangkan Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati. Berarti umat Islam ini adalah umat yang diberkati. Kenapa? Karena umat Islam menghabiskan waktunya untuk melakukan pemberkatan kepada Nabiullah Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Inilah keutamaan kita menjadi seorang muslim. Sedangkan mereka seperti yang dinarasikan oleh abang saya tadi, ya, hanya untuk sekedar memuaskan syahwatnya, menghina umat Islam, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai olok-olokan dengan mengatakan Saifuddin Ibrahim laknatullah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim difitnah menjadi seorang kafir, difitnah menjadi seorang murtadin, difitnah sebagai orang yang mengolok-olok kemudian Allah? Bagaimana mungkin? Ini fitnahan yang luar biasa. Oleh karena itulah didudukkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka adalah manusia-manusia terkutuk. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Makanya di dalam Al-Quran itu, innallaha yuhibbul ladina yuqatilun fi sabili saffat. Lalu kemudian dikatakan orang yang kemudian, orang yang dicintai Allah kemudian adalah orang yang melakukan suatu tatanan keberagamaan yang benar-benar konsisten di dalam beribadah. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Nah, mereka adalah orang-orang yang ada di dalam neraka kelak. Karena kenapa? Yang tadi menghujat Nabi Ibrahim dengan mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah Saifuddin Ibrahim laknatullah alaih. Seperti itu, Bang. Jadi inilah gunanya kita kemudian berdialog lintas agama, mengajak para oten untuk berdiskusi supaya mereka itu bisa sedikit waras atau sedikit meninggalkan ajaran yang sangat membenci terhadap ajaran Islam. Sekira begitu, saudaraku. Iya. Siap. Saya tambahkan sedikit Gurunda. Ini ada yang titip salam buat Gurunda, salam hormat katanya dari Tiongkok atas nama akun Yumi Oishi. Yumi Oishi. Salam hormat kepada Gurunda dan sehat selalu. Semoga dalam lindungan Tuhan sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam balik Bang sama beliau. Baik Gurunda. Untuk Yumi Oishi yang di Tiongkok, saya sudah sampaikan salamnya. Semoga sehat selalu di sana dan dalam lindungan Tuhan juga. Amin. Demikian. Siap. Terima kasih host, saya dinaikkan. Biar rekan-rekan saudara-saudara kita yang lain bisa naik dengan Gurunda. Saya mohon izin undur diri. Gurunda tidak mengurangi rasa hormat. Sekali lagi terima kasih Gurunda. Iya. Kami semua di bawah selalu siap untuk ada di barisan Gurunda. Salam hormat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Gurunda, ini ada panggilan saya sampaikan di room Nandar katanya. Ada debat sama RK. Sudah ya, saya ada jadwal, soalnya ada jadwal di Sahabat Bang Suma 10 menit lagi. Sudah ada Ustaz. Info dari mana, Bang? Saya lihat di typingan tadi. Oh iya, Bang Suma. RK itu. Kandang ya. Gurunda, saya ingin mungkin unak-unak sedikit Gurunda. Bahwasanya begini, mungkin semalam juga sudah saya sampaikan dengan kanda saya bahwa ya sebenarnya Gurunda ini ibaratnya sudah tidak layak sebenarnya dengan oten-oten bodoh yang ada di bawah di apa namanya, di komal-komal ini nih. Komal, bukan kelasnya lagi. Iya betul, bukan kelasnya. Saya izin satu, saya bilang semalam sama Kandariko, Gurunda kita ini sudah selayaknya tidak dengan orang-orang yang sudah pernah kita blender di komal-komal. Jujur Gurunda, saya pernah lihat kami sudah blender dia di komal-komal, naik lagi kita ke room Bang Zuma, terus yang lain yang sahabat Bang Zuma, terus
Terus dilawan lagi sama Gurunda. Saya bilang, Gurunda sebenarnya sudah bukan lawannya yang seperti ini. Harusnya betul-betul namanya izin gitu Gurunda. Yang benar-benar namanya pendeta yang punya yang hafal dengan kitabnya dan paham dengan kitabnya. Nah itu baru cocok. Tapi kalau yang begini-begini yang bodoh-bodoh ini cuma naik-naik saja ibaratnya. Cuma cari mulut saja di bawah, percuma. Kelas ece-ece, caroco, orang Makassar bilang itu caroco. Ikan tinting. Iya. Nah itu, nah maksud saya itu saya lihat Bang Zuma selalu ibaratnya mungkin capek apa segala macam. Akhirnya kan saya ngelihat sendiri, saya sering memantau bahwa Bang Zuma ini kadang-kadang sudah capek, naik lagi orang yang cuma modal congor, modal mulut saja, akhirnya menguras tenaga, menguras ilmu. Percuma ilmu yang Gurunda keluarkan, tetap aja mereka tidak akan terima karena cuma modal congor, tidak ada dia pernah bawa data dan tidak ada keilmuannya sama sekali Gurunda. Nah, maksud saya itu semalam sama Kandariko, bagaimana caranya biar kita ibaratnya mengupgrade lagi bahwa Gurunda kita ini sudah tidak layak dengan orang-orang seperti ini. Tapi bagaimana caranya mungkin untuk di wilayah timur sana atau bagaimana kita cari yang betul-betul berkelas seperti itu. Izin Gurunda. Mungkin itu aja sih unek-unek saya gitu Gurunda. Iya. Silakan. Baik, terima kasih banyak saudara saya ya. Jadi wujud perhatian yang sangat luar biasa itu saya ucapkan banyak terima kasih. Hanya saja perlu diperhatikan gini. Terkadang mereka yang jemaat biasa itu lebih paham Bible daripada seorang tokoh di antara mereka yang memang konsentrasinya hanya pembentukan karakter di rumah ibadah. Bagaimana kemudian mereka mencintai Tuhan yang mereka sembah, kemudian mencintai tempat ibadah, kemudian mencintai tokoh pemimpin jemaatnya, lalu kemudian lancar di dalam mensuplai apa istilahnya kalau di kita itu infak sedekah ya. Nah, ini sedangkan mereka yang bergulit di dunia debat itu biasanya lebih banyak belajar Bible untuk dijadikan sebagai bahan diskusi, bukan dipakai untuk membina daripada imannya gitu ya. Contoh misalnya pendeta yang di Manado kemarin ya pendeta Manado kalau nggak salah ya, namanya Dede Lulu gitu ya, dengan penuh semangat berapi-api ya, membawa bekal gelar pendetanya itu, menantang saya berdiskusi pada saat itu, dan ternyata 3 pertanyaan saya tidak ada satupun yang dijawab dengan baik. Contoh, bagaimana Tuhan bisa menjadi Tuhan? Katanya semua itu bisa terjadi apabila semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu menyembah Tuhan tersebut, maka Tuhan ini otomatis menjadi Tuhan. Itu seorang pendeta hanya bisa seperti itu. Artinya kalau kita mencari yang kualitasnya bagus, itu tidak akan kita bisa temukan kayaknya. Bang Toa itu di mood host. Ya, kelihatannya susah untuk kita cari kualitas yang benar-benar memahami Bible. Tetapi ada baiknya memang, itu untuk pelajaran. Jadi apa yang disampaikan host ini mudah-mudahan didengarkan oleh Oten, utamanya pendeta-pendeta, agar turun gunung untuk berdiskusi dengan apologet Islam gitu. Karena jemaat-jemaatnya itu babak belur di lapangan. Kita jadikan lawakan. Kita jadikan mereka itu sayur lontong kalau berdiskusi dengan kita. Malah saya sering katakan kepada mereka dengan terapi ya, supaya mereka itu sadar, dengan panggilan gepeng, supaya mereka itu bisa sedikit menyadari betapa rendahnya pengetahuan mereka tentang Bible dibandingkan dengan kita orang Islam sendiri. Kita Islam tapi kita paham data-data yang ada di Bible-nya. Dia Kristen tapi mereka
terlalu paham tentang Bible. Itulah yang saya katakan gepeng, gimpeulu kalau orang sini bilang. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Silakan. Siap, Gurunda. Terima kasih banyak. Ya, dilanjut silakan. Yang lain mungkin ada tambahan lagi. Izin bertanya Bang. Iya. Kalau di Islam kan sangat mudah untuk menerjemahkan atau menafsirkan apa itu firman, apa itu anak Bapa, kemudian Nabi didudukan. Tapi sementara kok kalau di sebelah itu justru berbeda kejadiannya atau pemahamannya. Firman itu sudah bisa menjadi daging, kemudian anak Allah bisa menjadi Allah, kemudian ya yang seharusnya mudah justru menjadi rumit. Itu penyebabnya kenapa sih Bang? Itu aja Bang. Iya. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim, tidak memberikan cahaya dalam hati mereka kepada orang yang zalim. Jadi antara hati dan juga akal itu ada dua perangkat yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Kalau akal kita ini, kalau akal ini sudah dimatikan, akal sudah dimatikan kemudian, lalu kemudian setelah akal itu dimatikan, mengambil sebuah dalil sebagai acuan iman, maka akal akan tunduk kepada dalil tersebut. Contoh, iman mengatakan, kepercayaan dan keyakinan mengatakan bahwa bara api itu dingin. Di mana letaknya akal bekerja? Pada saat iman itu sudah memposisikan keadaan di mana bara api itu dingin. Akal mati pada saat itu. Akal mati. Sehingga apapun yang terjadi terhadap diri seseorang, dia sentuh, ketika dikatakan bara api itu dingin, dia sentuh bara api itu dan melepuh tangannya, maka yang muncul kemudian adalah narasi yang akal-akalan untuk membela imannya yang mengatakan bara api itu dingin. Apapun itu. Misalnya, dia menyentuh bara api, tangannya bengkak atau melepuh, itu sebelum menyentuh bara apinya, tangannya memang sudah lebih dulu melepuh. Padahal sebelum menyentuh bara api itu tangannya belum melepuh. Tapi karena iman lebih dulu, maka akal dipaksa kemudian untuk tunduk kepada iman tersebut. Dengan akal ini mencari alasan yang akal-akalan agar supaya bisa kemudian menyesatkan orang lain. Bisa menyesatkan orang lain. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwasanya orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Contoh misalnya ya, contoh ketika dikatakan, apakah anak Maria itu Tuhan? Dia katakan Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi itu manusia? Bukan. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apakah dia adalah pencipta? Ya. Di mana dalilnya? Yohanes 1 nomor 3 misalnya. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu anak manusia? Bukan. Apakah anak Maria ini Tuhan? Ya. Apakah anak Maria ini manusia? Ya. Jadi segala dalih akan digunakan untuk membenarkan imannya, tapi hanya sekedar untuk memuaskan syahwat daripada iman mereka. Tidak bisa kemudian
mendudukkan dirinya, akalnya sebagai filter kebenaran. Nah, itulah yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, sehingga ketika dikatakan bahwa mereka sulit, dimir dulu. Mereka sulit untuk menerima kemudian keadaan yang tertulis. Contoh ya, 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga, kan gitu ya. Apa itu? Bapa, Anak, Roh Kudus. Tanya, ada berapa Tuhanmu? 1. Ada berapa yang bersaksi? 3. Coba sebutkan Tuhanmu yang 1 itu. Bingung. Siapa Tuhanmu yang 1 itu? Bingung dia. Allah Bapa. Terus Allah Anak gimana? Mereka adalah 1. Berbagai macam dalih akan mereka jadikan sebagai pembenar di dalam menarasikan iman mereka. Kenapa demikian? Ya, itu tadi, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allah mengunci mati hati mereka. Nah, sehingga ya mereka berbicara ala kadarnya sesuai dengan iman dia. Contoh, apakah mereka ini tidak pernah membaca Yesaya 43 nomor 10? Engkaulah saksi-saksiku. Bahkan Tuhan mengambil saksi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Pada saat Tuhan menyatakan dirinya seperti itu, bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku, Tuhan pada saat itu dalam keadaan laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Atau 1 Timotius 6 nomor 16. Tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu dalam keadaan tidak serupa dengan makhluk. Aku tidak akan pernah dibentuk dan tidak akan pernah dibentuk, dulu maupun yang akan datang. Berarti tidak ada kemudian keadaan di mana Tuhan itu akan menjadi bentukan makhluk. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka baca dalil itu, mereka baca. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Mereka baca dalil itu. Mereka hafal, bahkan di data 11-nya, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Mereka baca data itu. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Bahkan 10 hukum itu adalah selalu dikeluarkan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum pertama di dalam Keluaran 20. Tapi apa faktanya? Tuhan membentuk dirinya menjadi daging. Kemana akal? Hilang kendali. Kenapa? Karena dalil lebih duluan daripada akal. Akal diperintah oleh dalil. Kalau di Islam tidak. Gak bisa akal yang memerintah dalil. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena dalil Al-Quran berasal dari yang maha mengetahui. Karena berasal dari yang maha mengetahui, maka dalil-dalilnya akan tersetting dengan sendirinya dengan aspek kebenaran yang ada di dalam akal manusia. Makanya Al-Quran selaras, sejalan, seirama dengan Al-Quran dan kalbu kita sebagai umat Islam. Masya Allah. Berbeda dengan mereka. Tuhan manusia. Nggak mungkin Tuhan manusia. Yesus manusia. Ya manusia. Loh, katanya tadi tidak mungkin Tuhan itu manusia. Ya gitulah, berbagai macam ya untuk memuaskan syahwat mereka. Nah, inilah yang kemudian Allah katakan dalam Quran surah Saf, siapakah pendusta itu? Bukankah mereka yang selalu mengada-adakan kebohongan tentang Allah padahal mereka diajak kepada Islam? Itu diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kita nggak perlu heran kalau ada yang kayak gitu. Mereka tidak bisa paham. Tujuan kita adalah menyadarkan mereka. Kalau mereka kemudian tidak mau sadar, ya mungkin mana lagi? Ya. Siap. Innama tunziru man ittaba'a syikra wa hasyir rahmana bil ghaib. Ya, kita hanya diberi kemudian tugas untuk memberi peringatan. Kalau mereka mau mengikuti peringatan, alhamdulillah. Kalau tidak mengikuti peringatan itu, astaghfirullah. Biarkan aja mereka kemudian menggunakan dan melaksanakan apa yang menurut mereka itu baik.
Tugas kita hanya menyampaikan. La ikraha fiddin. Tetapi bukan hanya sekedar menyampaikan. Kenapa? Karena mereka itu bukan orang yang bodoh. Mereka orang yang cerdik. Tahu, paham cerdik kan? Mereka adalah orang-orang yang cerdik. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Kita harus tahu bahwa mereka ini bersaudara dengan makhluk halus. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Mereka adalah saudara-saudara iblis di dalam menyesatkan dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu BMC ini harus semakin solid, harus semakin kompak. Di dalamnya harus betul-betul orang-orang yang peduli terhadap agama ini. Kita tidak perlu titel ustadz untuk menjadi bagian dari BMC. Kita tidak perlu titel dai, lulusan pesantren, penghafal Quran. Enggak. Yang penting kita rajin sholat, tidak syirik kepada Allah, kita ngambil bagian dari dakwah ini. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak. Ini adalah kehormatan bagi saya diundang di sini di tengah-tengah orang-orang yang hebat, saudara-saudara yang hebat, yang super sibuk tapi meluangkan waktunya untuk misi dakwah. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama saudara semuanya. Iya. Baik. Terima kasih banyak Gurunda. Sudah mau mampir buat kami. Masya Allah. Sudah memberikan luar biasa buat kami. Keilmuan buat kami. Iya, baik. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Ya, tetap berkoordinasi ketika ada gerakan-gerakan yang mungkin menurut kita itu adalah gerakan sumbang, untuk segera berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di API atau yang ada di MMCI atau yang ada di Arematea atau ada di MCI atau organisasi-organisasi pemerhati mu'alaf dan dialog lintas agama. Saya kira begitu ya, sahabat-sahabat. Terima kasih Gurunda. Iya, baik. banyak Atas segala ilmu yang Gurunda berikan buat kami ya, tausiah-tausiah. Dan kita cuma sharing aja. Iya, mudah-mudahan bisa teruskan apa yang dilakukan para Gurunda, khususnya Gurunda Zuma. Saya dari Sulawesi Selatan juga. Boleh salam kenal Gurunda. Iya, salam kenal. Ya, sama dari kita kalau begitu ya. Teman-teman, mungkin saya boleh pamit ya. Siap, Gurunda. Oke. Alhamdulillah, masya Allah. Saya kesini Gurunda nggak ada kopinya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas undangan ini, dan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kata-kata, ada penyampaian yang menurut sahabat-sahabat itu tidak layak gitu ya, karena saya pun juga masih belajar. Saya bukan ustadz, saya bukan apalagi seorang ulama, saya hanya seorang pendebat jalanan ya. Pendebat jalanan sejatinya pasti ada kehilapan, ada kesalahan. Namun kalau ada kesalahan, ada kehilapan yang Bang Suma lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja, tolong saya dicapri, diperingatkan. Insya Allah kita akan memperbaiki apa yang tidak baik. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Pesan lagi satu terakhir. Sedikit lagi kita akan memasuki masa-masa pesta demokrasi untuk negara kita ini. Sebagai anak bangsa, mari kita bahu-membahu untuk ikut berpartisipasi di dalam pemilihan RI 01, tentu dengan mengawal jangan sampai ada kisru, jangan ada sampai kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh negara kita ini. Sebagai Islam, sebagai Muslim, mari kita mendukung pemerintah untuk menjalankan kemudian proses demokrasi ini sehingga berjalan dengan baik. Kita tidak perlu kemudian ribut sikut kiri kanan terkait dengan pilihan kita masing-masing. Tidak perlu 01, tidak perlu 02, tidak perlu 03 untuk kita jagokan dan kemudian menganggap yang lainnya itu tidak baik. Insya Allah calon-calon ini semuanya baik. Kita doakan saja, kita katakan amin di hadapan Allah. Semoga apa yang menjadi pilihan dari kita semuanya itu bisa memberikan yang terbaik
kepada bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Saya pamit ya. Gurunda. Ya Gurunda. Ya Gurunda. Terima kasih Gurunda. Terima kasih Gurunda sudah mampir di kita. Terima kasih juga semangatnya buat Gurunda. Baik, saudara-saudaraku, Sepan Sultan, Salinas, terus Edway, Satria, siap Gurunda, siap. Semuanya, Kriter, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.